Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Halo teman-teman, ayo kita membahas suatu hal di sini ya, membahas suatu hal. Ini saya masih berputar-putar di sekitar cinta segitiga ya, karena itu memang udah seperti bisikan dari hati saya ya, memang ada connect yang kuat sekali untuk meluruskan ini, menerangkan ini. Oke, untuk berbagi bersama, untuk kita belajar bersama. Kita semua belajar, teman-teman. Masih hubungan segitiga ya, masih hubungan di sini dengan orang berumah tangga. Ayo, yang di sini saya akan angkat. Ini juga dari curhat-curhat di IG saya. Di sini kamu berhubungan dengan seorang pria yang di sini dia telah berumah tangga, ya. Dia telah berumah tangga, terserah kamunya udah berumah tangga atau gadis atau lajang atau seperti apa ya. Dia sudah berumah tangga. Lalu kamu berhubungan. Rasa cinta datang. Wah, kamu dan dia jalan ya. Di sini dia akan berjanji kepada kamu. Dia mulai menjanjikan kepada kamu, saya akan menikahi kamu. Ya, saya nanti akan menceraikan istri saya. Mungkin dia berjanji seperti itu ya. Kamu bersabar ya, nanti saya akan mengambil kamu jadi istri yang kedua. Mungkin dia berjanji seperti itu. Di sini kamu mabuk kepayang ya, karena rasa terombang-ambing rasa ya, tadi yang saya katakan rasa cinta ya, api yang tak terkendali ya. Kamu percaya, kamu terombang-ambing rasa. Di sini saya ingin mengajarkan kamu mengenal orang dari isinya ya, agar kamu tidak mengenal orang dari kata-katanya, dari bujuk rayunya, dari gombalnya, dari dandanannya. Ayo dewasa, ayo mengenal orang dari isinya. Bagaimana mau melihat isinya, Mbak Aisyah? Oke, kita nggak bisa melihat isi ya. Teman-temanku, isi manusia itu bisa dilihat dari 7 kalimat pertama yang dia luncurkan dari mulutnya. Kalau kamu udah peka ya. Beberapa kalimat yang meluncur dari mulut seorang manusia kita bisa ukur isinya. Ya, kalau kamu udah peka, nanti seiring waktu semua orang akan menjadi peka. Di sini dia mengatakan bujuk rayu kepada kamu. Ya, saya akan berjanji begini-begini. Ya, nanti dia kasih kamu uang. Wah, dia akan akan seperti kamu, seperti bayi ya, dipok-pok gitu ya. Dipuk-puk gitu. Kamu lengah, kamu wah, apalagi di sini kamu gadis, kasihan sekali ya, dijanji-janjiin. Mundur 1 tahun, mundur. Kamu menghabiskan masa muda kamu dengan menunggu orang yang tidak jelas. Ya, tidak jelas sekali. Satu, kamu harus mengenal dia. Dia berjanji, dia mengucapkan janji, dia mengulur-ulur waktu, itu tanda mulutnya isinya bohong, semua bohong ya. Jadi kamu harus mempelajari itu. Ya, 1 kali, 2 kali, 3 kali dibohongi, sadar dong, ya, sadar ya, jangan sampai udah masuk ukuran tahunan menunggu, kan kasihan kamu, kan merusak masa muda kamu. Sementara telah saya katakan, orang berumah tangga itu mereka punya aturan, mereka tidak semudah membalikan telapak tangan untuk melanggar pagar mereka ya. Dia punya istri, punya anak-anak. Oke, saya menuntut kamu cerdas ya. Jangan dipermainkan. Saya kesal melihat wanita-wanita yang dipermainkan di sini. Karena apa? Karena nggak cerdas ya. Karena nggak cerdas, karena apa? Karena nggak memakai akalnya. Akalnya dia tinggalkan. Dia hanya mengikutkan rasa aja ya. Lihat kata-katanya. Kamu kalau udah dibohongin 1 kali, 2 kali, 3 kali, sadar ya, sadar. Padahal akal kamu menjerit loh, bilang suruh kamu sadar, tapi kamu mengikutkan perasaan kamu. Lalu, ayo lihat lagi ya, itu udah bisa lihat isinya. Dia sering bohong, dia sering mengulur waktu, dia sering ingkar janji ya, sampai udah kamu nunggu bertahun-tahun, belum juga ya. Yang ada dia bolak-balik terus ya. Masih bersama istrinya, masih bersama anak-anaknya. Kamu masih percaya? Ya, kenapa di sini seperti itu? Karena kamu dalam level karma. Karena kamu tidak sanggup melepas dia, kamu mencengkeram dengan dia, makanya kamu terjebak di situ. Kamu tidak mampu mengendalikan rasa kamu, makanya kamu terjebak di level karma. Oke, kita udah dapat melihat dia dari kata-katanya ya. Jadi isi manusia itu bisa diukur dari kata-katanya.
Belajar dari situ ya, belajar. Jadi kamu nggak usah mengenal orang itu dari dandanannya ya. Nanti kalau lihat dia berdandan seperti apa ya kamu percaya, iya dia orang baik, iya dia orang yang, wih gimana gitu, orang suci karena dandanannya. Ya, jadi kesalahan kamu di sini adalah satu, kamu melekat sama dia. Ya, kamu mencengkeram, levelnya masih mencengkeram ya. Ini masih gelap jiwanya, Mas. Ingat 3 akar gelapnya jiwa ya, mencengkeram salah satunya. Kamu mencengkeram di sini, ya tidak ingin lepas dari dia. Makanya tahan ya di ulur waktu sampai bertahun-tahun kamu tahan ya, padahal dia udah bohong banyak kali, kamu tahan ya, karena juga di sini jiwa kamu memang masih level karma di sini ya. Kamu tak mampu melepas dia, akhirnya kamu tahan. Lalu yang kedua, kenapa kamu terjebak? Kamu melihat dia dari luar ya, kamu nggak melihat dia dari dalam, makanya nggak tahu kamu isinya seperti apa. Ayo saya ajarkan melihat dia dari dalam. Satu, kata-katanya, oke? Yang kedua apa? Ayo lihat mental dia, kelakuan dia, ya. Di depan kamu dia baik, di depan kamu dia perhatian, di depan kamu kurangnya apa, dia akan kasih kamu uang untuk beli ini beli itu. Wah, kamu udah terlena ya, dia baik sekali, dia perhatian sekali. Pernahkah kamu melihat di sebalik itu ya? Pernahkah kamu melihat di rumah dia punya anak, punya istri, dia sampai hati untuk ini melukai ya, namanya melukai, dan dia sekarang melihat ke kamu ya. Levelnya laki-laki itu di situ. Coba kamu lihat, kalau dia mampu bikin ini sama anak dan istrinya ya, dia akan mampu bikin itu ke kamu ya, karena dia sampai hati ya. Orang-orang sering bilang sampai hati kamu melakukan ini ya. Ya, ini dia sampai hatinya bikin itu ya. Dia tidak peduli anak-anak terluka, dia nggak peduli istrinya menjerit, di sini dia buat ya. Dia sampai hati untuk melakukan itu artinya dia akan sampai hati untuk melakukannya kepada kamu. Oke, nanti kamu yang kedua ya, dia sampai hati melukai kamu, dan nanti ada yang ketiga. Jadi kamu harus ukur di situ ya. Itu orang sudah berumah tangga, saat dia melirik kamu dan berhubungan dengan kamu harus bisa ukur. Dia tidak mampu mengendalikan dirinya, artinya dia tidak akan mampu mengendalikan dirinya. Nanti saat bersama kamu juga dia bisa saja tergoda lagi dengan orang lain ya. Sebab itulah hubungan karma itu kalau nggak keluar-keluar ya, levelnya di situ-situ aja. Karena level jiwa itu yang masih segitu ya. Nanti kamu antara dia dan istrinya ya, ini dia masih karma, dia lakukan itu. Ketemu kamu, dia juga masih karma ya, sama-sama melekat. Bertemu lagi cerita yang seperti ini. Nanti dia berjalan bersama kamu, dia ketemu yang lain, dia masih tidak bisa mengendalikan dirinya ya, dia masih berputar-putar ceritanya, lingkarannya karma ya. Tidak ada penempaan jiwa, tidak ada. Kamu yang tadinya di sini takut sakit, takut menyerah, justru di sini tenggelam, tambah sakit ya, karena level karma adalah level yang penuh sekali tekanan ya. Kenapa begitu? Ya itu udah memang hukumnya ya. Sebenarnya ada penempaan Tuhan di situ yang membuat seharusnya kamu di sini dengan tekanan-tekanan ini kamu tumbuh ya, kamu tumbuh besar, bukan kamu tenggelam ya. Jadi teman-teman, masalahnya di sini adalah bagaimana kamu berhasil menempa jiwa kamu ya. Masalahnya di sini nggak banyak sebenarnya ya. Ketika datang suatu masalah, sujud. Ketika datang suatu masalah, menyerah, serahkan kembali kepada Tuhan. Mengalir ya, ikutkan apa yang terjadi, kamu cukup mengikutkan kenyataan yang terjadi. Oke? Kalau mungkin belum bisa, kamu merengkuh dia ya, karena kamu jatuh cinta sama dia, ternyata dia suami orang. Ya, nggak bisa merengkuh, ya sudahlah Tuhan, mungkin dia belum rezeki saya di waktu ini, di waktu ini bukan waktu yang tepat, saya menyerah Tuhan, saya ikhlas ya. Itu namanya mengalir. Berhubungan dengan dia boleh, terus boleh
Tapi jaga aturannya. Jaga aturan itu artinya kamu menjaga diri kamu. Kamu menjaga diri kamu, kamu juga menjaga dia, ya. Orang bedanya level karma dan level soulmate yaitu kalau udah di level soulmate, ini pasangan soulmate kalau bertemu ya, mereka takut sekali tentang keselamatan pasangannya. Apa di sini, apalagi di sini mungkin dia seorang wanita yang telah berkeluarga, bertemu dengan soulmate, ya. Ini soulmate-nya yang pria takut sekali dengan keamanan si wanita. Ya, karena apa? Wanitanya udah berumah tangga. Dia takut ada apa-apa kalau nanti dia macem-macem, ya. Levelnya sangat sangat sangat, wah, saya susah bilangnya, ya. Bukan bersifat mencengkeram, ya. Bukan bersifat gimana kita harus ketemu begini-begini, tanpa pernah memikirkan ini wanita kalau ketahuan suaminya mungkin, weh, dicelurit mungkin, ya. Gak ada pikirannya untuk keamanannya. Jadi kalau level soulmate, masing-masing sangat mementingkan kebutuhan pasangannya, sangat meninggikan pasangannya, sangat apa ya, segalanya untuk pasangannya, ya. Bahkan dia lupa dengan dirinya, ya. Jangan dibilang orang soulmate gak punya rasa cinta. Sama rasa cintanya dengan orang-orang yang di level karma. Bedanya mereka terkendali, ya. Mereka sangat memperhatikan keselamatan pasangannya karena pasangannya di sini telah berkeluarga, ya. Jadi ketika dua jiwa soulmate bertemu, mungkin salah satu telah berkeluarga, mungkin wanita telah berkeluarga di sini. Ini yang soulmate pria ini, dia akan, wah, dia takut sekali mengganggu, ya. Takut sekali. Mungkin kalau ini yang wanitanya bertengkar, mengadu, iya tadi begini-begini, dia akan menguatkan si wanita. Kamu harus bersabar, kamu harus bertahan untuk anak kamu. Begitu orang pasangan soulmate. Ya, enggak seperti leper karma, ingin menggenggam, mencengkram gitu. Saya gemes, gitu, ya. Begitu juga, ya, kalau wanitanya bertemu prianya udah berumah tangga, dia bukannya mepet, bukannya mepet gini dan mengusik, bukan, ya. Dia ingin bagaimana yang terbaik untuk pasangannya. Bahkan di sini dia menguatkan, ya. Kamu harus mencintai anak-anak kamu, kamu harus mencintai istri kamu, dia menguatkan, ya. Bahkan ketika salah satu nggak kuat di sini, saya ingin bersama kamu, katanya. Yang ini nolak satu, jangan. Kamu nggak boleh merusak keluarga kamu. Itu udah soulmate levelnya, ya. Salah satu akan selalu menjaga, mereka akan selalu menjaga. Beda dengan yang level karma. Kalau level karma nggak peduli, dia nyosor langsung sap, nggak peduli ada yang luka, ada yang mati di situ, nggak peduli. Ya, jadi kamu yang berhubungan dengan suami orang, ya, di sini saya jarang, kalau istri orang jarang bikin janji-janji mau kawin. Suami orang yang sering saya bilang kamu harus cerdas, ya, terutama untuk para gadis. Mereka akan menjanjikan kamu, ya, kita kemana ya, keluar dari skenario pembicaraan. Mereka akan berjanji, ingat itu, ya, dari mulutnya kamu pelajari dia, dari mulutnya adalah isinya, ya. Lalu kamu lihat mentalnya dia, apa yang dia lakukan. Seperti saya katakan, dia sampai hati berbuat itu sama anak dan istrinya, artinya ayo hati-hati. Dia akan sampai hati berbuat itu sama kamu, ya. Kamu yang kedua, nanti ada yang ketiga, dia sampai hati sama kamu. Itu level jiwanya dia, ya. Jadi pinter, ya, jangan melihat orang dari dandanannya, dari saya ini begini loh, nanti saya ceraikan dia, saya ini begini loh, nanti saya kasih perusahaan satu. Jangan mau yang seperti itu. Lihat orang itu dari isi, jadi kamu nggak ketipu, ya. Kenapa kamu sering tertipu? Karena kamu memandang dia dari luarnya. Itu aja masalahnya, ya. Jadi mulai sekarang, ayo cerdas, ayo bijak, ya. Tapi saya cinta, Mbak Aisyah. Iya, cinta, memang cinta. Kalau cinta datang, saya ngerti, nggak ada orang yang bisa membunuh itu, ya. Itu dari Tuhan. Tapi belajarlah, ya, belajarlah mengendalikan dirimu sehingga kamu tidak terjebak, ya. Nanti kita bilang saat sudah melewati masa sulit, Tuhan memberikan saya ujian, Tuhan lagi, kasihan, ya. Padahal yang milih jalan itu, cerita itu kita, ya. Yang memilih jalan cerita itu kita. Saat kita terjebak lalu kita bilang, ini saya sudah tergoda setan, Mbak Aisyah, sampai saya silap. Setan lagi, kasihan. Padahal kamu loh, kamu yang memilih jalan ceritamu.
Ya, kasihan Tuhan, kasihan setan, ya disalahin terus. Kamu nggak pernah nyalain diri kamu sendiri. Kita yang memilih langkah kita yang membawa diri kita mau milih jalan mudah atau jalan yang lempeng, ya. Jadi harus cerdas, teman-temanku. Ingat, Tuhan menurunkan kita ke dunia tidaklah sia-sia, ya. Dia juga membekalkan kita akal untuk kita mudah berjalan di dalam muka bumi ini, ya. Jadi udah jangan nyala-nyalain Tuhan lagi, ya. Semua telah terjadi karena kehendak Tuhan lagi, kasihan Tuhan, ya. Semua terjadi karena bujuk rayu setan, ya, kasihan kan? Kasihan setan. Saya membaca anekdot setan minta pensiun. Ya, begitu ya. Dia disalahin terus, ya. Disalahin terus, kasihan. Baiklah teman-teman, ya, jadi pintar dan bijak untuk kamu yang menjalin hubungan dengan suami orang. Wah, ini kalau ada suami orang ini marah sama saya, ya. Suami orang yang suka gombal akan marah. Biarin marah, karena saya kasihan melihat, wah kasihan ya kalau yang gadis sampai, aduh saya udah sekian tahun dijanjiin, dia bilang mau ceraikan istrinya. Ya ampun, kok bisa kamu percaya sampai sekian tahun? Kamu merusak masa muda kamu, ya. Ayo cerdas memandang. Saya kasihan sekali melihat wanita yang terombang-ambing oleh perasaannya. Ya, sebenarnya mau nyalain orang, sebenarnya orang nggak salah, ya. Kamu yang harus menjaga diri kamu. Kamu yang harus mengerti dia bahaya. Kamu yang harus mengerti dia ular seperti kartu saya, ya. Kamu harus mengerti dia fox, dia musang, ya. Jadi teman-temanku, dituntut cerdas. Kita yang bisa menjaga diri kita sendiri. Kita yang akan membawa diri kita ke arah yang aman, yang baik, ya. Mengerti ya, teman-teman? Baiklah. Semoga kamu cerdas, semoga matamu terbuka saat melihat video ini, ya. Lihat dia. Dia orang yang sampai hati. Itu yang mau kamu jadikan imammu. Orang yang sampai hati, ya. Jadi laki-laki kalau udah rela-rela membawa yang lain untuk menggandeng lagi dengan istrinya di sini, dia orang yang sampai hati dan itu ingin kamu jadikan imam, silakan, ya, silakan. Pilihan ada di tangan kamu. Baiklah, teman-temanku, ayo kita bijak, ayo kita cerdas. Jangan mau kita ditekan oleh dogma-dogma yang tidak menentu, tidak masuk akal, karena kamu diberikan akal sama Tuhan, ya. Mungkin itu saja. Nanti saya terus-terusan ngomel, ya. Ya itu saja teman-teman. Semoga ini jadi bermanfaat untuk kita, ya. Semoga jiwa-jiwa kita tetap tumbuh dan menjadi terang. Teman-temanku, saya Nuzirira Aisyah. Salam dariku, sekian dan terima kasih. Dah.